Bab 26. Kesedihan Farida. Selesai makan, Farida membayar makanan. Kemudian, kembali berboncengan menuju desa Konoha. Mas, mampir ke konter. Aku belikan HP untukmu. Biar kita bisa komunikasi via telepon. Ujar Farida. Gak usah membelikan aku HP, aku sudah punya HP. Jawab Hamim. Mana HP-mu? Dari tadi kamu gak pegang HP. Sahut Farida. Ada di dalam tas sekolah, di rumah. Aku jarang main handphone. Jawab Hamim. Bohong kamu. Gak punya HP. Bilang punya. Nanti tak kasih uang, kamu beli sendiri saja. Ujar Farida. Coba kamu cek di Facebook dan Instagram. Itu ada namaku, Hamim Jazuli. Foto profilnya gambar kuburan umum. Kata Hamim sambil mengemudi motor. Hehehehe, foto profil kok kuburan umum. Ganti dong mas. Nanti aku kirimi foto saat kita makan bareng di kafe tadi. Ujar Farida. Iya. Jawab Hamim kemudian menghentikan motor di depan rumah Farida. Aku pulang dulu ya mas. Seru Farida kemudian turun dari boncengan, lalu berjalan masuk halaman rumah. Kemudian Hamim beranjak pergi. Farida, kok pulang kamu? Tanya Ibu Hadi. Ibunya. Mau ngurus KTP sementara bu. Jawab Farida lalu duduk di kursi sofa yang ada di teras. Kemudian melepas sepatu. Siapa pemuda tadi yang mengantarmu? Tanya sang ibu. Mas Hamim, putranya Ibu Maria. Teman sekolah SD. Jawab Farida. Loh, Ibu Maria yang sering nyuci baju di rumah kita. Sahut sang ibu. Iya bu. Ujar Farida. Kok bisa kamu diantar sama Hamim? Kan banyak gojek. Kata sang ibu. Ibuku, kenapa sih? Kalau yang ngantar aku barusan Mas Hamim. Kok kayaknya ibu gak suka? Tanya Farida agak kesal. Iya, ibu gak suka sama Hamim anaknya Maria itu. Ibu juga tidak setuju jika kamu menjalin hubungan dengan Hamim. Kalau sampai ayahmu tahu, bisa marah sekali ayahmu. Ujar sang ibu. Bu, sekarang itu zaman sudah berubah. Bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Anak itu punya hak menentukan pilihannya sendiri. Apalagi aku ini sudah mulai besar. Memangnya, kalau Farida suka sama Mas Hamim kenapa? Ujar Farida. Ibu tidak suka, karena Hamim anaknya Ibu Maria. Sedangkan Ibu Maria adalah pembantu panggilan keluarga kita. Mau ditaruh di mana, muka ibu dan ayahmu? Hah, status kita beda jauh. Ayahmu seorang berpendidikan dan juga seorang pengusaha. Sedangkan bapaknya Hamim hanya seorang kuli bangunan juga penggali kubur. Kita ini keluarga terpandang dan keluarga berada. Sedangkan keluarga Ibu Maria, dari kamu masih bayi, rumahnya tetap saja gubuk bambu dan menjadi pembantu panggilan. Ujar sang ibu kesal. Ya sudah. Walau bapak dan ibu melarang, aku tetap akan menjalin hubungan dengan Mas Hamim. Kata Farida. Baiklah. Teruskan kamu berhubungan dengan Hamim, si miskin yang culun dan tualik itu. Ibu dan ayahmu tidak akan membiayai sekolahmu. Sedari bayi hingga menginjak remaja, ibu dan ayahmu lah yang merawat dan membesarkanmu. Bukan keluarga Ibu Maria. Setelah kamu mulai besar dan pintar, berani melawan orang tua. Tidak patuh sama ibumu yang dengan susah payah melahirkan juga membesarkanmu. Kalau kamu memilih Hamim, sore ini juga, kamu pergi dari rumah ini. Dan ingat, jangan pernah kembali lagi. Kata sang ibu dengan nada marah. Iya bu, aku pikir-pikir dulu. Ujar Farida lalu beranjak masuk kamar. Selesai sholat asar di musola. Hamim duduk sendiri di dalam kamar panggung, sambil belajar ilmu manajemen bisnis dari layar laptop. Assalamualaikum, Gus. Seluruhnya Aisyah yang berdiri di depan pintu kamar. Waalaikumsalam, masuk Aisyah, pintunya tidak dikunci. Jawab Hamim. Iya Gus. Walau pintu kamarmu kamu dikunci, aku bisa masuk. Aku ini ruh arwah. Ujar Aisyah lalu beranjak masuk kamar panggung. Dari mana kamu? Kok terlihat cantik? Tanya Hamim. Dari di sekitar sini saja. Lagi belajar ilmu manajemen bisnis ya? Kata Aisyah. Iya. Sama belajar ilmu konstruksi. Sahut Hamim. Gus,
Kamu kok tambah nakal sekarang? Sudah berani pacaran sama Farida? Hehehe, kata Aisyah sambil tertawa. Ya wajarlah punya pacar. Aku kan sudah mau umur 17 tahun. Aku juga bukan Kiai atau Gus, anaknya Kiai. Jadi, wajarlah kalau aku nakal. Asal jangan kelewatan. Iya kalau Kiai atau Gus pacaran, itu tidak wajar. Kan contoh masyarakat, kata Hamim. Iya sih, namanya juga anak muda. Tinggal di kota lagi. Dan banyak uangnya. Yang penting rajin ibadah. Ujar Aisyah. Iya Aisyah. Enaknya jadi santri itu, walau nakal, punya rem, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sahut Hamim. Tapi banyak juga santri jebolan pondok pesantren yang nakalnya kelewatan. Dan gak ada remnya, kata ruhnya Aisyah. Karena santri itu ilmu yang didapat dari pondok pesantren tidak barokah. Kalau barokah, pasti ada remnya. Hidupnya berkah dan manfaat. Ujar Hamim. Gus, hampir tiap malam, tiap hari. Kamu kok betah? Belajar ilmu konstruksi. Gak bosan apa? Kalau wirid, gak pernah lama. Sholat malam jarang-jarang aku lihat. Kata ruhnya Aisyah sambil merebahkan badannya. Ya maklumlah kalau wirid gak pernah lama-lama. Kan aku masih muda. Masih suka main. Iya kalau Kiai atau Gus, wiridnya suka lama. Nanti, kalau sudah tua, baru aku wiridnya lama. Kedua, sholat malam itu hukumnya sunnah. Jadi, yang penting, yang diutamakan adalah sholat wajib 5 waktu. Lagian, sholat sunnah malam itu kurang baik. Karena ada kepentingan nafsu. Sholat bukan karena Allah, tapi karena hajat. Karena ada yang diharapkan dari Allah. Kecuali, hati ini ingin sekali sholat malam. Wirid lama-lama itu juga tidak baik. Sebab, ada maunya. Kecuali, wiridnya ikhlas, lillah memuji Gusti Allah. Kata Hamim. Entah mengapa aku tiba-tiba suka sama konstruksi bangunan. Aku juga ingin punya perusahaan kontraktor. Kadang, berjam-jam aku mempelajari ilmu konstruksi di laptop pada kanal YouTube. Ujar Hamim lagi. Gus pinggin jadi kiai, atau jadi pengusaha? Tanya ruhnya Aisyah. Kalau aku disuruh memilih, aku pilih jadi pengusaha. Soalnya bebas. Kalau jadi kiai, ilmuku masih dangkal. Pengetahuanku juga kurang. Dan tidak bebas seperti orang pada umumnya. Jadi kiai harus alim luar dalam. Baik ilmu kitabnya, juga ilmu goibnya. Harus bagus akhlaknya. Karena menjadi panutan masyarakat luas. Dan jadi kiai itu adalah anugerah. Tidak bisa diminta. Jawab Hamim. Kalau Gus mau jadi pengusaha, Gus harus punya wadah. Wadahnya adalah, Gus harus punya perusahaan. Kata ruhnya Aisyah. Iya Aisyah. Tapi, membangun perusahaan itu, butuh uang triliunan. Aku hanya punya uang 502 M. Ujar Hamim. Kalau Gus ingin punya uang triliunan, Gus tirakat saja di makam Kiai Bahrudin. Nanti, Gus Hamim akan punya uang puluhan triliun. Kata ruhnya Aisyah. Di mana makam Kiai Bahrudin itu? Tanya Hamim. Di desa Delima. 20 menit dari sini. Jawab ruhnya Aisyah. Kok kamu bisa tahu? Kalau aku tirakat di makam Mbah Wali Bahrudin, bisa dapat uang puluhan triliun. Tanya Hamim. Penasaran? Kan kamu punya ilmu penarawangan, bisa melihat alam goib. Coba Gus Hamim lihat sendiri. Kata ruhnya Aisyah. Tidak semua alam goib bisa aku lihat. Aku ini manusia, bukan Tuhan. Kadang aku bisa melihat, kadang tidak bisa. Makanya aku tanya sama kamu. Kan kamu bangsa ruh arwah. Kata Hamim. Ya Agus main saja, sambil ziarah di makam Kiai Bahrudin. Nanti Gus akan tahu jawabannya. Ujar ruhnya Aisyah. Baiklah. Nanti malam kita ke makam Kiai Bahrudin. Kamu ikut ya? Ujar Hamim. Kayak pacarnya saja. Aku ini diajak ziarah kubur. Sahut Aisyah. Aku gak mau pacaran sama ruh arwah sepertimu. Aku ini manusia.
Kata Hamim lalu menyulut rokok. Gak mau pacaran sama ruh arwah sepertiku. Tapi kamu senang kalau aku temani berjam-jam. Ujar Aisyah. Hahaha, kamu kan? Temanku. Teman tapi mesra. Sudah azan maghrib. Aku mau mandi dulu, terus sholat di musola. Ujar Hamim. Ia buruan mandi. Kata Aisyah kemudian pergi ke musola. Selesai mandi, Hamim mengimami sholat maghrib di musola. Setelah sholat berjamaah, Hamim dan saudaranya juga bapak ibunya menikmati makan malam bersama. Bapak, panggil Hamim. Apa, Mim? Sahut sang bapak yang lagi makan di depan TV baru. Bapak kursus mengemudi mobil ya. Kalau sudah bisa mengemudikan mobil, nanti Hamim belikan mobil baru. Untuk jalan-jalan sama ibu. Ujar Hamim. Ngapain kursus mengemudi mobil? Bapak sejak bujang sudah bisa nyetir mobil. Bapak dulu waktu bujang, kerja sopir angkot. Ujar sang bapak. Kalau kamu sekolah, yang memanasi 2 mesin mobil di samping musola itu, bapakmu, Mas Hamim. Ujar sang ibu. Ya sudah, lusa aku belikan mobil BMW untuk bapak dan ibu. Ujar Hamim kemudian menyudahi makan malamnya. Selamat malam. Sapa Pak Hadi dan Ibu Hadi, orang tuanya Farida. Malam juga Pak. Bu, silakan masuk. Ujar Ibu Maria. Di luar saja. Kami hanya mampir sebentar saja. Ujar Ibu Hadi. Ada keperluan apa, Bu? Kok tumben mampir? Tanya Ibu Maria. Tolong didik Hamim anakmu dengan baik. Bilangin sama Hamim. Jangan pernah mendekati Farida anakku. Jangan pernah menghubungi Farida lagi. Kalau masih menggoda anakku, akan aku laporkan polisi. Keluarga kita tidak level. Ingat, camkan kata-kataku. Ujar Ibu Hadi kemudian pergi tanpa pamit. Baiklah, Bu. Ucap Ibu Maria, lalu beranjak ke kamar Hamim. Mas Hamim. Panggil sang ibu dari luar kamar panggung. Iya, Bu. Sahut Hamim. Lalu keluar kamar panggung. Barusan, ayah dan ibunya Farida ke rumah. Ibunya pesan, kamu tidak boleh mendekati Farida anaknya. Kamu juga tidak boleh menghubungi Farida lagi. Kalau kamu masih menghubungi Farida lagi, ibunya Farida akan lapor polisi. Ujar sang ibu. Iya, Bu, ibu jangan ambil hati omongan Ibu Hadi. Ya, biar gak sakit hati dan biar gak kurus. Karena omongan Ibu Hadi itu, kalau ditanggapi, bis menjadi wabah penyakit. Sebentar lagi keluarga Pak Hadi bangkrut, jatuh miskin. Dan bakal ngemis ke ibu. Ujar Hamim. Iya, Mas. Ibu sudah kebal dengan caci maki orang-orang kaya. Ibu mau sholat isak dulu. Kata sang ibu. Sholat berjamaah di musola, Bu, sama Hamim. Sahut Hamim. Iya, Mas. Ibu tunggu di musola. Ujar sang ibu.